Halo guys, ini yang lagi viral kemarin kan si Mbak Ani ya dari Indonesia. Dia umur 26 tahun bekerja sebagai caku ama ya atau menjaga ama di majikan bermargafu untuk menjaga ama. Umurnya 88 tahun. Dia itu digaji bulanan 20.000 dari Desember 2004 hingga Februari 2005. Di baru aja ya, baru 1 tahun. Nah, mbaknya ini diduga menarik uang tabungan pasiennya sebanyak 560. Nah, ini dan merasa dan dicari secara berkala dari Oktober hingga November banyak menarik tabungan 220.000 NT. Majikan menduga Mbak PNA ini tersebut telah merencanakan hal sebelumnya karena telah meminta izin untuk pergi sebelum tahun baru Imlek. Nah, ia bahkan berpura-pura sakit dan pergi pada ketika ibunya pergi ke bank dan untuk memperharui buku tabungan. Tetapi sebenarnya mbaknya kabur dan menghilang hingga saat ini. Nomor telepon juga tidak bisa dihubungi dan menghilang, nggak ada kabar juga. Ini meski majikan telah lapor polisi, tapi uang yang hilang diragukan tidak mungkin bisa kembali. Nah, di sini juga ada, kalian bisa lihat di sini dia tampak banget jelas ini mukanya. Tuh dia itu sebenarnya dia udah kemas-kemas, sebenarnya baru 3 hari dia pulangnya. Ini juga belum dicap kaburan ya. Tetapi si majikan ini nggak tahu dia karena mbaknya ini kabur, terus dia itu membuat laporan kalau uang neneknya hilang biar si mbaknya ini kembali atau bagaimana, juga kurang paham ya guys. Nah di sini mbaknya itu terjelas tercantum ini fotonya juga terlihat sangat jelas banget. Nah, di sini itu ada yang live katanya mukanya sama. Ini diragukan kalau si Mbak Ani yang live ini ya, guys. Nah, ini untuk apa namanya? Tuh katanya yang tadi kan 560. Nah, terus di sini tulisannya tuh jadi 780. Nah, kalian bisa lihat itu katanya dia itu sama. Sedangkan pas nyengir itu udah beda ya, guys. Kalian bisa lihat itu karena ini agak kemirip-miripan gitu, tapi nggak tahu itu siapa yang mirip itu. Semoga aja enggak ya, karena kebanyakan anak-anak yang kabur terus tiba-tiba duit neneknya hilang itu ide loh, kayak apa namanya, membuat laporan palsu. Coba kalau si mbaknya ini mau apa namanya mau muncul untuk membersihkan namanya, itu bisa dilaporan balik loh. Kalau mereka tidak dapat menangkap siapa karena mereka tidak dapat meminta rekaman CCTV ATM sehingga tidak ada bukti. Aduh nih, mbaknya kabur belum 3 hari ya, jadi belum bisa dianggap kaburan dan tidak bisa ditangkap. Biro Imigrasi mengatakan bahwa menurut peraturan saat ini dibutuhkan waktu 3 hari untuk memproses laporan pelarian bagi pekerja migran Indonesia untuk ini laporan yang agennya bertanggung jawab juga mengabaikannya, dan sekarang mereka tidak berdaya harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berharap pada wartawan untuk menyebarkan berita ini dan Mbak Ani lekas ditemukan kembali. Nah, terus ini kaburan juga ya, dari tahun kemarin itu kaburannya 20.600, terus nih sampai banyak seperti ini. 33.000 ya. 33.100 orang. Nah, ini yang Mbak ini yang dikatakan itu katanya mirip sama Mbak. Dibilang sedikit pun nggak percaya kalau ngambil uang sebanyak itu ya. Nah, nggak masuk akal ya, soalnya uang itu juga ribet tuh. Nih, Mbak Ani juga, kamu tidak melakukan alangkah baiknya keluar, jangan takut. Bersihkan nama jika kamu benar-benar tidak mengambil. Kalau narik ATM dari 20.000 kok bisa gitu loh, masuk akal ya. Sampai 700 itu biasanya kalau narik banyak uang itu biasanya akan didatengin kayak polisi gitu. Kenapa narik uangnya banyak banget, itu pasti terpantau gitu loh ya kan. Mana mungkin bisa kartu ATM nih, nggak masuk akal. Kok beda banyak banget foto sama videonya. Nah, ini karena yang di video itu memperkirakan si Mbak Ani ini karena ada kemiripan katanya. Makanya dikirain itu si Mbak Aninya. Kalau pas nyengir aja itu si Aninya juga gak ini ya, nggak sama sekali gitu loh sama yang ada di video ini. Aku heran sama pihak bank, apa nggak curiga.
nih apa nggak ada surat datang, padahal orang sini itu sangat hati-hati dengan uang, kok rada nggak percaya. Kalau video ATM-nya Mbak Ani yang diambil baru percaya ya, dan kalau misal di pos atau di bank langsung ada video baru percaya nih. Padahal tadi udah dibilangin bahwa video CCTV itu nggak bisa diminta begitu ya kan. Semoga ada pencerahan tentang kasus ini. Bagaimanapun dia juga adalah teman satu negara nih. Penampilannya berubah total. Aku juga dipanggil Ani nih. Yuk, aku cekel 500.000 NT duitnya majikan PNS di banget nih. Suruh lihat, disuruh ATM kan ada CCTV. Nah, kalau yang bener-bener narik duit begitu banyaknya, pinnya tahu dari mana anjir. Anjir itu satu orang beda banget video dan realita. Ini aku Ani nih. Ini lihat akhirnya apakah nyata? Aku yo Ani tapi bukan aku yo. Eman-eman ayu nih. Orang bank tersebut gak mungkin terus mengeluarkan uang sembarangan loh. Pasti harus ada identitas diri. Ini gak tahu juga lah. 750 itu belum ada 3 hari hilang. Padahal ATM sehari cuma bisa narik 60.000. Aneh banget itu majikannya. Majikan udah lapor polisi, nanti terbukti Mbak Aninya yang ngambil, apakah bakal ada kompensasi dari majikan, dan dituduh orang sembarangan, undang-undang itu pasti ada ya. Kompensasi pasti didapat kalau tuntutan balik dari mbaknya. Penuntutnya butuh berkali-kali sidang untuk status mbaknya baik kabur, mau gimana menuntut nih. Bakal jadi pertanyaan ya. Ini Mbak Aninya kabur. Seharusnya kalau memang dia nggak ambil, dia lawan dengan tegas biar juga dapat hak dan baik, nama baiknya kembali. Wah lumayan kalau dilaporkan balik dia nih. Di VT awal katanya 560, sekarang 780. Maka nih semua dibaca tebak. Di VT awal kapsulnya itu atas tulis, tak tulis diakumulasi penarikan dari tahun 2004 ya. Kayaknya gak masuk akal gak sih? Ngeri banget tuh jadiin kambing hitam. Kalau penarikan uang bertahap itu tidak mungkin kalau tidak ketahuan. Kalau CCTV mesin ATM kan ada, berarti memang gak ada bukti. Sedang bukti sasi dilakukan Mbak Aninya mencuri. Masalahnya si Aninya ini kabur gitu loh. Jadi susah untuk membuktikan si Aninya ini mencuri atau enggaknya ya guys. Penarikan dana lewat card itu bukannya setiap card juga pakai nomor HP. Setiap penarikan dalam jumlah banyak pasti dapat SMS. Lagu lama, kalau kabur uangnya pasti dituduh tawan keras nih. Pihak bank pasti ngasih CCTV lah kalau udah laporan. Masa enggak dikasih? Itu mah mengada-ngada saja. Awas-awas, orang pintar dominan bisa jahat, tapi orang berakhlak tidak akan jahat. Semoga hukuman fitnahnya berat juga. Ingat ya, orang sini nggak bodoh. Uang masuk keluar pasti pemberitahuan. Jangan karena penampilan TikTok terserah di banyak hujat sekarang sesama Indonesia akhirnya tidak terbukti. Kompor yo Mbok D lek Mbak Ani wes ketemu paling kasusnya nyungsep disin. Ya Allah, namaku. Nanti satu orang berdampak, satu negara rusak. Kepercayaan kepada orang Indonesia akan susah. Bukan berpihak kepada siapa-siapa, tapi terkadang ada juga majikan yang jahat sengaja fitnah membantunya. Maka majikan ku dulu pas akongku meninggal lapor suruh aku dideportasi. Ya elah, ini di print koran terus cek, padahal penarikan minta cek CCTV ATM loh, udah fix lapor polisi. Yang Indo mungkin aku percaya ya duit bisa rapi, tapi Taiwan loh serba canggih, tinggal cek CCTV, tinggal berapa tanggal di mana beres toh. Padahal tadi udah dibilangin kalau ini mbaknya ini belum belum sampai 3 hari, jadi itu nggak bisa cek CCTV ya guys. Itu nggak mungkin nggak semudah ngambil uang sebanyak itu. Tak tunggu endingnya saja, percaya. Kalaupun dia ngambil dari ATM, tapi itu nggak masuk akal ya, bisa ngambil segitu banyak nih, karena biasa kalau ada pengeluaran uang dalam jumlah waktu banyak, pihak akan langsung yang punya rekening. Ya bener banget lah, kalau ditawar itu bisa dicek di banknya dulu. Biasanya kalau ngambil lebih dari banyak itu bakalan minta ARC ya, minta KTP gitu, minta identitas. Majikanku yang setara bos besar ditawan aja makasih tahu kabar itu, mereka tidak percaya dengan berita ini. Karena setiap orang memiliki uang sebanyak itu pasti orang yang pintar. Taiwan loh canggih.
kita bikin tabungan pakai email, kita pakai nomor HP, jadi keluar masuk ya pasti ketahuan. Masa bos curiga 78.000 ya.